Belum tahu. Insya Allah. Udah. Tapi ini enggak kali Pak saya. Oh. Yang bagusnya. Belum sama uang. Ya, BBA lah. BBA lah. Dua. BBA habis ya? Belum mah, belum. Semangat ya. Semangat Bu, semangat Bu. Semangat ya. Semangat tidak bisa menjawab. Semangat di dalam bisa menjawab. Tapi kalau nggak bisa jawab, Jangan bilang kayak gitu Bilang beda. semoga bisa menjawab. Jawab. bisa. Aja kayak gitu. Ini udah tahu kok dia nih. Tidak dia. Bisa Allah bisa. Insya Allah bisa. Ibu sendiri aja udah nggak ini. Terakhir enggak. Mana satu mana? Apa tuh? Itu apa tuh? Enggak ada, ini batas. Tali itu sambung di white ini enggak ada? Tadi udah dikasih di atas meja kan? Yang Ini tadi ini enggak ada yang kasih. Ini yang dalamnya ada ya? bukan yang pendek tadi ada. Benar. Di atas meja ada. Di atas meja ini ada. Ibu taruh. Itu nggak bisa itu pakai remote. Ini Pakai remote. cahayanya mana nih? Pakai remote. Bukan dulu ya. Tadi yang Dia bisa ini kan terlihat. Di atas meja. Ada pindah tali tidak? Enggak Enggak ada. tahu, enggak ada yang pakai Bu. pada yang orang BBA. Atau dia sama BBA. Yakin juga. Seperti Bu. Coba ambil satu lagi ya. Talinya. Mundur boleh masuk terus. Mama nanti ini ada apa kertas atau apa yang tempat buku atau apa yang bisa kita naikkan? Tapi enggak mau pakai, Dek. Gimana pakainya, Dek? Ada sih kucing. Tapi juga senang. Kita sampai jam berapa nih, Bu? Sampai jam 4. Iya, kamu terakhir. Kalau yang udah siap nanti boleh pulang terus. Biasanya kan ada foto bersama kalau foto di awal atau foto di akhir. Foto di Di awal aja Bu. Jawab masih fresh, Bu. Iya. Kalau udah akhir-akhir bukan menegangkan, Bantu kami, Bu. maksudnya mukanya ada Terus. akhir-akhir menegangkan. Kucing kesentrum. Kucing itu memang jadi kesentrum. Bu, kasih keluar dulu. Oh iya, iya. Ada lebar. Kurang lagi mulut. Ada. Belum di dalam di bawah. Di bawah meja. Kurang lagi mulut. Kucing mati-mati. Namanya apa?
180.000. Kakak. Kak. Jalan ya. Paling pintar ini tuh orangnya biasa kamu harus nggak ada Itu 5. Jangan dicuri. Keluar aja. Anak nggak berani, anak tadi. Ini ada baterainya ya. Oh, hidup enggak itu. Bisa ngaji bukan? Ada yang berhalangan di sini? Mami belum Pak. Ya. Nah, yang berhalangan nggak apa-apa ya. Diganti yang lain. Itu soal latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad. Pada hari yang penuh berkah ini, di sela-sela kesibukan yang begitu padat di kampus Daerah Aceh Barat, alhamdulillah masih bisa kita sempatkan untuk mengadakan seminar proposal. Mudah-mudahan ini awal yang baik bagi kita semua, sehingga bulan puasa nanti bisa fokus untuk mengerjakan skripsi. Jadi itu adalah ibadah di situ. Karena saat kita puasa, semua yang kita lakukan bernilai ibadah. Apalagi membuat karya tulis seperti yang akan kita buat. Sebelum kita mulai, nanti setiap mahasiswa akan membaca Al-Quran terlebih dahulu, surat Al-Fatihah. Ya, cukup surat Al-Fatihah. Itu adalah surat yang wajib kita dalam sholat dan surat pembuka sebenarnya untuk berbagai kegiatan. Yang berhalangan cukup menghafalkan sifat 20 untuk mengganti surat Al-Fatihah. Sebelum kita mulai, saya sama-sama kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Ini yang Al-Fatihah. Rahmatullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, setelah membaca surah Al-Fatihah, setelah itu dilanjutkan dengan presentasi 5 menit, baru kemudian akan dikomentari oleh penguji. Pada Ibu Aslutiani, kami persilahkan. Boleh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Yang kami hormati Bapak dan Ibu penguji pada seminar proposal pada hari ini, dan semuanya teman-teman yang berbahagia sudah berhadir di ruangan kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk mempresentasikan dari judul proposal skripsi yang akan saya ajukan. Adapun judul skripsi yang saya angkat adalah penerapan model sentra seni untuk meningkatkan kemampuan keaksaraan awal pada kelas A. Penelitian ini saya ambil di PAUD Tunas Bangsa 4 Darul Makmur, yang merupakan tempat saya mengajar. Baik, latar belakang yang saya ambil adalah di mana kemampuan keaksaraan awal di kelas A, di mana saya mengajar, itu masih sangat rendah, karena memang di kelas A adalah anak-anak yang usianya 4-5 tahun. Dikatakan juga kelas 0 besar karena mereka masih pertama kali untuk masuk ke jenjang pendidikan di usia dini. Nah, jadi di kelas A ini merupakan kelas yang dimana seorang guru harus benar-benar memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, yang membuat anak tertarik, happy untuk mengikuti pembelajaran di kelas A. Dan permasalahan di kelas A terutamanya adalah anak-anak yang masih sangat dasar atau masih sangat awam sekali untuk pembelajarannya, di mana mereka hampir sebagian besar sama sekali belum mengenal simbol huruf, bunyi huruf, bahkan dari pengucapan juga mereka harus terus kita bimbing. Nah, dari permasalahan tersebut saya mengangkat satu metode pembelajaran, yaitu model sentra seni untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran, kemampuan anak, dan mengembangkan kemampuan anak secara holistik, sehingga anak benar-benar bisa mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan dan membuat mereka tertarik untuk mengikuti pembelajaran di sekolah kami. Adapun rumusan masalah yang saya ambil adalah apakah penerapan model sentra seni dapat meningkatkan kemampuan keaksaraan awal anak kelas A. Yang kedua, bagaimana proses penerapan model sentra seni
dalam pembelajaran keaksaraan awal. Ada 2 rumusan masalah yang saya ambil. Kemudian untuk tujuan penelitiannya adalah secara umum untuk mengetahui peningkatan kemampuan keaksaraan awal anak melalui metode sentra seni. Secara khusus tujuannya adalah mendeskripsikan kondisi awal keaksaraan anak, kemudian mendeskripsikan proses penerapan sentra seni, dan mengetahui peningkatan pada anak-anak, bagaimana anak-anak dapat mengenal huruf, mengenal bunyi huruf, menulis awal, membaca awal, dan berbahasa secara interaktif antara mereka. Manfaat penelitian yang pertama bagi anak yaitu meningkatkan kemampuan membaca dan menulis awal, kemudian menumbuhkan minat belajar, mengembangkan kreativitas dan motorik halus, dan bagi guru adalah alternatif metode pembelajaran yang inovatif, kemudian membantu merancang pembelajaran yang literasi dan menyenangkan. Manfaat bagi lembaga adalah meningkatkan mutu pembelajaran PAUD, menjadikan bahan evaluasi program keaksaraan, dan bagi peneliti sendiri adalah sebagai referensi penelitian selanjutnya. Hipotesis dan fokus penelitian yang saya lakukan adalah pertama, hipotesis A yaitu model sentra seni untuk meningkatkan kemampuan keaksaraan awal, dan hipotesis O-nya adalah model sentra seni tidak dapat meningkatkan kemampuan keaksaraan awal anak. Fokus penelitian yang pertama adalah subjek dari penelitiannya adalah anak kelas A di PAUD Tunas Bangsa 4. Objek penelitiannya adalah kemampuan keaksaraan awal, sedangkan metode yang saya ambil adalah penelitian tindakan kelas yaitu atau PTK. Kemudian pendekatan yang saya ambil adalah sentra seni melalui kegiatan menggambar huruf. Di sini sentra seni sangat luas sehingga dalam proses pembelajarannya tidak hanya menggambar huruf, jadi ada beberapa kegiatan seni lainnya yang akan saya terapkan atau yang sudah kami terapkan di dalam kelas. Penjelasan istilah di dalam penelitian ini ada model sentra seni, keaksaraan awal, kemudian anak usia dini, dan ada tiga yaitu model sentra seni, keaksaraan awal, dan anak usia dini. Kemudian penelitian terdahulu, ada 5 penelitian terdahulu yang menjadi rujukan bagi saya mengambil judul pada skripsi saya, yaitu sentra seni sebagai peningkatan keaksaraan awal. Yang kedua ada menggambar untuk meningkatkan menulis awal, dan seni rupa meningkatkan bahasa dan simbol. Kemudian ada media visual untuk meningkatkan membaca awal. Yang terakhir ada pendekatan sentra, di mana kita bisa melihat efektivitas pengembangan dari literasi anak. Persamaan umum dari 5 peneliti sebelumnya sebagai rujukan bagi skripsi saya adalah mengembangkan keaksaraan awal, kemudian menggunakan kegiatan seni dan visual, kemudian adalah fokus pada anak usia dini. Sedangkan perbedaan utamanya adalah saya berfokus pada sentra seni. Kemudian ada integrasi yang saya lakukan yaitu mengenal huruf, bunyi huruf, membaca awal, menulis awal, dan yang terakhir adalah saya menggunakan PTK bersiklus. Kebaruan dari penelitian atau research gap yang ada di penelitian saya yaitu fokus kegiatan mengenalkan huruf melalui sentra seni. Kemudian ada integrasi di mana kita mengenalkan simbol huruf, mengenalkan bunyi huruf, menulis awal, dan berbahasa awal atau membaca awal. Kemudian menggunakan PTK untuk melihat peningkatan terhadap kemampuan keaksaraan awal pada anak. Pada bab 2, pada kajian teori, yang pertama adalah keaksaraan awal pada AUD. Pengertiannya, keaksaraan awal adalah kemampuan dasar anak dalam mengenalkan huruf, mengenal bunyi huruf, membaca awal dan menulis awal, kemudian berkomunikasi secara sederhana.
Tujuan dari keaksaraan awal adalah menumbuhkan minat baca, mengembangkan kemampuan bahasa, mempersiapkan anak ke jenjang pendidikan berikutnya. Indikator keaksaraan awal yaitu anak mampu menyebutkan huruf A sampai Z, anak mengenali bunyi awal dari kata, menirukan menulis huruf, menghubungkan gambar dengan kata, dan menceritakan gambar sederhana. Model pembelajaran sentra seni adalah model pembelajaran yang berbasis pada penekanan kreativitas, ekspresi diri, anak mampu mengekspresikan diri, kemudian adalah aktivitas kreasi dari seni yang anak lakukan. Tujuan pembelajaran yang selanjutnya adalah kegiatan seni selanjutnya adalah sentra seni ini membantu anak untuk mengembangkan kreativitas, melatih motorik halus, meningkatkan kemampuan bahasa, dan menumbuhkan percaya diri anak. Kegiatan atau jenis sentra seni yang sudah kami lakukan adalah menggambar, mewarnai, melukis, kolase, dan meronce, kemudian membentuk huruf dari play-doh, plastisin, ataupun clay. Kajian teori selanjutnya yang terakhir adalah anak usia dini. Secara pengertian, anak usia dini adalah anak yang berusia dari 0 sampai 6 tahun, di mana kita sering menyebutnya sebagai masa keemasan atau golden age. Kemudian anak di sini punya karakteristik cara belajar yang berbeda, yaitu karakteristiknya adalah bermain, bereksplorasi, dan berkreasi. Adapun tujuan belajar pada AUD adalah untuk mengembangkan aspek perkembangan anak, sedangkan prinsip belajar yang harus ada pada pembelajaran untuk anak usia dini adalah belajar sambil bermain, kemudian berpusat pada anak, selanjutnya melanjutkan dan menyenangkan dan kontekstual, aktif, serta bervariasi sesuai perkembangan anak usia dini. Kerangka berpikir yang saya ambil pertama adalah kondisi awal, di mana keaksaraan awal di kelas di tempat saya masih sangat rendah. Kemudian pembelajaran sebelumnya sangat monoton, dan tindakan yang saya ambil adalah penerapan model sentra seni, di mana aktivitas seni ini saya lakukan secara terstruktur dan bermakna. Hasil yang diharapkan adalah keaksaraan awalnya meningkat, kemudian anak aktif, kreatif, dan menyenangkan dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya adalah hipotesis tindakan, yaitu jika model sentra seni diterapkan secara optimal, maka hasil yang diharapkan adalah kemampuan keaksaraan anak akan meningkat. 1 menit lagi. Adapun metode penelitian yang saya ambil adalah pendekatan adalah jenis penelitian tindakan kelas atau PTK. Tujuannya adalah memperbaiki proses pembelajaran, meningkatkan keaksaraan awal pada anak. Sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah Mises metode atau kualitatif dan kuantitatif. Pada PTK ini kita menerapkan siklus, di mana pertama ada perencanaan, tindakan, dan observasi serta refleksi. Lokasi dari penelitian saya adalah Pautunas Bangsa 4, Desa Alugeta, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dan waktu penelitian antara April sampai Mei 2026. Subjek dan objek dari penelitian saya, pertama subjek adalah anak usia dini, khususnya di kelas A pada usia 4-5 tahun, kemudian guru kelas sebagai kolaborator. Sedangkan objek yang saya teliti adalah model pembelajaran sentra seni, kemudian kemampuan keaksaraan awal anak, mengenal huruf, bunyi huruf, menulis awal, dan berbahasa pada anak. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, dokumentasi, dan penilaian perkembangan anak. Analisis data yang saya lakukan adalah ada kualitatif, kuantitatif, dan teknik perbandingan, di mana dalam PTK itu ada prasiklus, siklus 1, dan siklus 2.
Untuk keabsahan data dan rehabilitas data, yang pertama adalah validitas, di mana saya menggunakan teknik triangulasi juga, kemudian sumber-sumber triangulasi dan ketekunan dalam pengamatan. Sedangkan rehabilitasnya adalah instrumen yang konsisten, kemudian kesepakatan penilaian guru dan peneliti. Yang berikutnya adalah dokumentasi sistematis. Kesimpulannya adalah keaksaraan awal merupakan fondasi penting bagi kesiapan membaca dan menulis anak usia dini, di mana pembelajaran yang dikemas melalui model sentra seni mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, kreatif, bermakna sehingga dapat meningkatkan minat dan kemampuan berbahasa serta keterampilan menulis dan membaca anak secara optimal. Demikian presentasi saya pada seminar proposal kali ini. Saya kembalikan kepada Dewan Juri. Penguji. Kursinya tolong pindah aja. Lalu betul. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bu Astudiani yang telah mempresentasikan proposalnya dengan penuh semangat, menggebu-gebu, semangat 45 ya. Kemudian buat Bu Astudiani. Ini siapa yang piaut? Alhamdulillah. Iya, pilot semua. Siapa yang pakai PTK? PTK semua juga? Jadi saya sebenarnya sudah cukup tua di saudara kemarin ya. Jadi saya tahu bagaimana pola cara bekerja dan menulisnya mahasiswa di sini semua. Dan sekarang sudah bosan juga melihatnya. Namun yang pasti saya mau sampaikan, apakah nanti ini untuk semuanya ya, apakah nanti dibantu oleh orang atau bagaimanapun itu, usahakan turun ke lapangan itu kita sendiri. Dan kita harus paham sendiri di kelas kita, karena kan ini tentang PTK. Tujuannya untuk memperbaiki kualitas pendidikan, pelajaran. Jadi jangan sampai data pun dimanipulasi. Itu garis yang harus diingat betul. Itu garis merahnya di situ. Harus terjun langsung kita. Yang dipresentasikan oleh Bu Astut ini sangat luar biasa. Walaupun dalam penulisannya masih ada banyak yang perlu diperbaiki. Saya sendiri agak bingungan dengan data isinya. Ini nomornya berapa, saya lihat berapa. Nah, jadi kemampuan kita dalam menggunakan perangkat sederhana di Microsoft itu sangat perlu. Kalau kita pakai sistem di Microsoft Word, otomatis dia nggak akan bergeser. Tetap ya, walaupun nanti ada penambahan tulisan, referensi, dia akan menyesuaikan. Ini kan misalnya nomor berapa nih untuk penjelasan istilah ini nomor 11. Padahal di sini nomor 7. Kalau kita pakai sistem di Microsoft Word, dia otomatis akan menyesuaikan. Termasuk juga daftar pustaka. Kalau kita pakai Mendeley atau Endnote, biasanya juga otomatis menyesuaikan ya. Betul, nggak mungkin salah. Itu hal yang sangat mendasar. Saya akan memperpanjang karena di sini ada dua penguji yang sangat ekspor dalam bidangnya. Kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Nur untuk menguji proposal Ibu Astut ini. Saya persilakan. Waalaikumsalam. Sudah sampai pada tahap ini, sesudah apa yang dibuat menjadi jalan awal Ibu untuk menulis skripsi ya. Dalam hal itu kita sebenarnya tidak menguji Ibu tapi memperbaiki. Jadi kenapa ketika kita sentro ini adalah memperbaiki hasil yang akan didapatkan ketika di lapangan nanti. Jadi ketika saya lihat paparan Ibu tadi memang itu luar biasa bagus. Tulisannya mungkin kalau misalnya tulisan nanti seperti spasi atau apa itu bisa diperbaiki ketika sudah ada pembimbing, gitu ya. Kemudian karena tujuan
di sini sentro seminar proposal yang akan Ibu jalankan nanti. Jadi saya melihat bahwa di sini ada kata-kata penerapan model sentra. Itu penerapan model sentra. Ketika kita melihat model, itu akan menghasilkan suatu model yang akan diciptakan. Dan saya tidak menyangkal ini akan Ibu lakukan, namun saya rasa ini sangat berat untuk Ibu, karena menghasilkan sebuah model itu susah, Bu. Kan? Kemudian apalagi sentra seni. Kalau saya lihat itu sentra seni ada beberapa, Bu. Ada seni lukis, seni musik, drama, tari, dan lain sebagainya. Sekarang Ibu kaitkan dengan keaksaraan awal pada kelas A. Usia kelas A itu adalah usia 4 sampai 5 tahun yang memang membutuhkan bermain. Jadi kan tidak boleh kita paksa. Itu kan intinya. Jadi ketika kita buat itu penerapan model sentra, Ibu masih mengambang di sini sentra apa yang Ibu tetapkan. Jadi langsung fokus ya, Bu, karena kan penelitian Ibu tadi ketika penelitian tindakan kelas. Jadi kan dalam masalah Ibu itu keaksaraan yang belum tercapai pada usia 4 sampai 5 tahun kelompok A. Jadi jangan langsung model sentra seni. Itu banyak atau sentra seni. Jadi Ibu sendiri susah memilih. Jadi langsung pada pokok permasalahannya. Jadi kan keaksaraan yang Ibu ingin tingkatkan itu apa? Kan kosakata, kemudian belum mengenal angka, apa lagi dan lain sebagainya. Jangan kita ambil suatu model yang memang berat. Jadi sebaiknya nanti boleh disesuaikan judulnya, Bu. Kalau menurut saya seperti mungkin peningkatan kemampuan, boleh dicatat, Bu. Nanti kalau misalkan nanti kita coba bandingkan gitu ya. Peningkatan kemampuan keaksaraan awal melalui permainan kata pada anak usia A misalkan, ataupun pada anak kelas A, gitu ya. Jadi kalau menurut itu langsung ya untuk meningkatkan keaksaraan pada usia apa. Nah, ada model banyak-banyak itu terlihat. Jadi ketika Ibu model seni itu kami berpikiran banyak model seni itu. Ada seni musik, seni tari, banyak-banyak model lagi. Tapi kalau misalkan kemampuan keaksaraan itu memang masalah utamanya di kelas Ibu, itu langsung fokus untuk peningkatan itu melalui permainan apa gitu. Misalkan seperti saya bilang permainan kata, nanti Ibu susun permainan kata untuk mengenalkan keaksaraan karena tujuan utama kita itu, tuh ya. Jadi fokus langsung jangan ngembang. Kemudian masalahnya oke, tapi kalau misalkan nanti disesuaikan, bisa disesuaikan, ya. Kemudian saya melihat bahwa ini adalah PDK, tapi metode yang Ibu buat itu luar biasa. MIT Pro. Jadi kalau MIT itu ada dua, di situ yang akan dihubungkan antara kualitatif dan kuantitatif, hasilnya nanti di bab 4. Kuali itu melihat bahwa bagaimana, kemudian Ibu lagi dengan kuanti. Jadi ada dua ini, apakah Ibu sanggup? Kalau sanggup apa-apa. Tapi kalau misalkan Ibu tidak paham, ambilkan satu. Jangan ambil maksud borong. Bagus memang ketika kita memang mampu. Tapi ketika kita nggak mampu, ini kan untuk selesai 4 bulan, 6 bulan, Ibu cepat sidang. Dan penelitiannya luar biasa. Nanti menghasilkan memang yang memang real. Karena seperti Ibu Ahmad bilang tadi, apapun kejadiannya, walaupun Ibu dibantu, tetap Ibu yang harus turun ke lapangan. Jangan sampai Ibu nggak tahu muka yang Ibu teliti itu bagaimana, sehingga udah ada data. Itu yang menjadi yang membuat mungkin saya pembimbing dan penguji Ibu nanti. Jadi manfaatkan pembimbing, manfaatkan sehingga nanti ketika penguji tanya Ibu paham gitu. Jadi Ibu pilih salah satu antara kualitatif atau kuanti. Kemudian di sini hipotesis penelitian. Kalau misalkan Ibu pilih kualitatif itu tidak perlu hipotesis. Ibu lihat kerangka yang sudah diberikan pedoman itu boleh. Kemudian di sini ada footnote, saya masih melihat ada innote. Jadi tetapkan satu footnote kah atau innote kah. Kalau footnote itu catatkan di bawah kaki Bu. Kalau innote itu ada catatan, misalkan tadi ada saya gariskan ini halaman 10 itu mungkin di halaman berapa ya? Nanti boleh Ibu lihat lagi. Di halaman 3 itu masih ada di dalam dan di luar. Ibu tentukan satu sesuai pedoman kampus. Kaki di bawah, nanti ini teman-teman itu penelitiannya, ya. Kemudian rumusan sudah halaman 10
penjelasan istilah singkat saja nanti Bu, karena ini terlalu panjang saya lihat. Kemudian ketika PDK dia ada tetap, bagaimanapun ketika dia tetap ada tahapan ataupun kata lainnya siklus demikian. Saya melihat bahwa proposal itu belum ada tahapan itu. Kalau PDK itu Bu kan ibaratnya ini kelas kita nih, kelas anak-anak. Jadi kita lihat kan, karena syarat PDK itu minimal udah ngajar 6 bulan minimal. Jadi kan kita udah tahu masalah di kelas itu apa, sehingga kita mau buat peningkatan masalah itu, bukan peningkatan permasalahan dari itu terselesaikan. Tadi menghilangkan masalah. Tadi saya melihat ada keaksaraan yang belum bisa. Jadi bagaimana cara kita selesaikan masalah itu agar anak-anak mampu, gitu kan? Jadi kan buat di kelas itu ada tahapan siklus pertama ada perencanaan, pengamatan, pelaksanaan, ada refleksi. Nanti kan, kalau misalkan itu belum selesai, bagaimana selanjutnya? Itu ada siklusnya. Jadi setiap PDK itu tetap ada siklus. Itu intinya ya. Nanti di sini juga saya sudah tuliskan, kemudian observasi apa itu observasi harus jelas, kemudian dokumentasinya bagaimana. Kemudian kalau perlu dokumentasi itu sebenarnya nggak perlu tulis nggak apa-apa, karena setiap kegiatan observasi itu sudah ada dokumentasi. Kalau nggak kita observasi, nggak kita dokumentasi nggak mungkin. Jadi nggak perlu terlihat ditulis, nanti boleh ganti dengan wawancara untuk apa? Untuk menghasilkan jawaban yang lebih konkret atau real dari hasil wawancara dengan siapa mungkin di sekolah dulu. Kemudian daftar pustakanya itu sekarang kalau nggak salah, bukan sekarang sebenarnya, sudah ada kaidah satu format ya. APA, APA itu format terbaru mungkin. Kemudian tahunnya itu usahakan, kan kita belum nulis nih, baru menulis. Usahakan cari jurnal 5 tahun terakhir. Ataupun buku-buku, mungkin buku kalau misalnya fisiologi ataupun mindoseri itu nggak ada yang 5 tahun terakhir. Mungkin palingan itu pembaruan atau terjemahannya ya. Tapi cari yang terbaru tentang jurnal 5 tahun terakhir. Itu ya, mungkin sebaiknya seperti itu menurut saya. Nanti mengenai judul boleh kita kompromi sama-sama, maunya itu bagaimana. Karena ini jalan langkah untuk Ibu lebih cepat itu ya. Ini sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Terima kasih kepada Ibu Nur Halifah yang telah memberikan masukan yang sangat positif untuk Bu Asludiani. Di sini Ibu Asludiani telah memberikan contoh yang baik sebagai mahasiswa. Coba lihat tuh, ada rekamannya kan, direkam, ditulis, itu perlu. Nampaknya skill itu sangat perlu. Waktu tunggu S2, S3 pun kayak gitu. Saya sedang proposal, kemudian sudah hasil, selalu tunggu rekam. Jadi ketika kita mau memperbaiki, mau merevisi, kita lupa ada rekamannya. Nah sebagai mahasiswa dia nggak kayak gitu. Selesai dari sidang ini, selesai semua. Ya, apa yang diperbaiki nggak tahu. Kemudian ya udah kosong. Akhirnya di pas mau bimbing dari nol lagi. Maka ini harus ditiru oleh semua peserta seminar proposal hari ini. Tolong direkam apa yang disampaikan oleh penguji. Nah di sini juga Ibu Asludiani boleh memberikan klarifikasi, boleh memperkuat statement yang sudah ada terkait dengan saran masukan dari Ibu Nur Halifah. Kalau misalnya Ibu tadi mampu, kalau bilang mampu, saya siap mempertahankan Bu, saya buat. Jadi saya buat ini untuk menanggapi sebelum ke Bu Nur. Baik, terima kasih untuk masukan-masukan dari Ibu Habibah atas judul skripsi yang saya rencanakan ini. Dan untuk tadi yang masukan tentang judul pertama adalah sebaiknya langsung fokus ke permasalahannya. Memang awalnya saya sempat bingung, tapi saya mencoba untuk fokuskan karena saya lihat untuk metode sentra itu banyak sekali Bu. Khusus seni memang dia luas, tetapi di sini ada pemfokusan untuk terkait tentang usia anak seperti itu. Jadi seni yang saya terapkan nanti memang tidak yang berat gitu. Jadi ada tahapannya juga, anak melalui
proses kreasi yang sudah saya susun. Kemudian berkaitan dengan judul bagaimana metode sentra. Sini saya fokusnya ke sentra seni karena saya melihat ada metode sentra yang lain, ada metode sentra balok, sentra impak, kemudian ada sentra memasak, sentra peran, terus banyak sekali metode sentra yang lainnya. Dan kenapa saya mengambil sentra seni? Karena saya melihat dengan sentra seni yang sudah saya terapkan di sekolah, di dalam kelas, adalah anak-anak itu merasa menyenangkan, dia merasa senang dengan yang sudah kami susun di pembelajaran sentra yang sudah kami rancang, di mana anak-anak di sini proses seni yang saya lakukan adalah yang sangat sederhana sesuai dengan usianya. Apa saja? Nah, itu mewarnai, kemudian menggambar, melukis sederhana. Melukis sederhana ini seperti anak melukis dengan finger paint, kayak gitu. Finger paint ya. Jadi mereka bermain warna dengan tangannya, kemudian mengkolase mengkolase bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Kemudian ada yang terakhir meronce gitu. Jadi seperti kita membuat satu bentuk tertentu yang itu anak-anak meronce sesuai dari pembelajaran yang kita berikan pada satu hari tersebut. Nah, jadi untuk judul saya merasa sudah cukup bagus untuk saya pertahankan judul ini, karena pertimbangannya bahwa sentra seni itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan membuat anak tertarik untuk belajar. Nah, itu untuk judul, Ibu. Kemudian tadi ada tentang keaksaraan awal yang Ibu juga sampaikan untuk masukan dari pembelajaran saya. Memang di sini dari proses seni yang saya lakukan, kita memberikan anak itu semacam kartu belajar juga, di mana kita menunjukkan kartu belajar. Jadi proses belajarnya kita menunjukkan kartu belajar, kartu huruf atau angka. Kemudian anak membentuk dengan misalkan meronce ya, jadi dia memasukkan bahan-bahan tertentu sesuai gambar yang kita ciptakan dan membentuknya menjadi huruf yang sudah kita terapkan di dalam pembelajaran. Demikian Ibu. Jadi dari sentra seni yang saya lakukan ini juga tersusun gitu pembelajarannya dalam proses mengenalkan huruf dan membaca awal gitu. Mengenal simbol awal, membaca dan menulis awal. Demikian. Kemudian untuk metode dari penelitian memang ada permasalahan ya, karena saya sendiri sama sekali belum berpengalaman untuk melakukan penelitian. Jadi terima kasih atas masukannya yang Ibu berikan, bagaimana saya harus sebaiknya menentukan metode penelitian yang saya lakukan. Kedepannya semoga dari Bapak Ibu pembimbing bisa membimbing saya bagaimana penelitian yang baik. Kemudian dari observasi yang dilakukan tadi, ada Ibu menyarankan untuk proses wawancara saja. Jadi bagi saya untuk penelitian di kelas, apalagi anak usia dini, observasi maupun wawancara itu memang diperlukan dalam proses penelitian, karena untuk wawancara kan kita bagaimana mewawancarai guru yang melakukan pembelajaran di kelas, sedangkan observasi kita melihat fenomenologi dari anak di dalam kelas tersebut. Demikian sedikit dari saya, Pak. Ini langsung saja. Jadi di sini saya bukan mencoret model sentra yang dimaksud. Jadi tidak mengubah itu semua.
Jadi ketika kita melihat itu model sentra itu luas Bu. Jadi kan saya mau bantu Ibu, jadi kan tergantung. Tapi ketika sekali melihat judul ini itu mengambang kemana? Jadi kan PTK itu melakukan satu. Jadi PTK itu ada satu kegiatan ya. Di sini Ibu ada belanja, ada tadi apa lagi melukis, menggambar. Itu banyak sekali Bu. Jangankan anak saya aja bingung. Kapan saya melukis, kapan saya belanja, kapan saya ini. Jadi terapkan satu kegiatan yang memang dia bisa meningkatkan keaksaraan itu apa? Apakah melalui bermain apa? Misalkan meronce, kan kata. Ada hubungan tidak dengan seni ada, tapi meronce itu untuk motorik biasanya. Bukan meronce, menusuk itu. Tapi kalau melukis itu lebih ke seni. Tapi ini kan Ibu masalah tadi tentang aksara, kata. Jadi pilihkan satu itu yang langsung fokus pada tujuannya. Maksudnya tujuannya Ibu ingin tingkatkan, jangan ngambang lagi kemana-mana. Bingung nanti Ibunya. Bukan maksudnya mengikat judul Ibu nggak bagus, model sentra Ibu masuk itu bagus. Tapi maksud fokus pada tujuan kita. Contoh Bu ya, saya mau masak gulai prik katakanlah. Ketika saya rasa itu hambar, apa yang saya lakukan? Apakah saya akan tambah terong lagi? Ini Ibu kan campur-campur nih, tambah terong, tambah sayur, tambah apa lagi di situ. Tujuan Ibu tadi hambar. Seharusnya saya langsung fokus pada tujuan tambah garam. Udah, selesai. Karena kita kan kejar ini target sekarang Bu. Target 6 bulan. Kalau penelitian Ibu seperti ini, itu nggak akan selesai 6 bulan. Itu yang saya takutkan. Sedangkan kita mengejar S1 itu minimal sidang bulan 9. Kan? Ini kan apalagi puasa cuma memperbaiki ini ataupun membuat instrumen. Tapi penelitian kita harus lakukan. Jadi langsung tujukan pada satu fokus. Fokus kita itu mana? Itu aksara tadi kan. Masalah itu di aksara anak. Jadi tujukan satu langsung tembak situ. Jadi jangan langsung banyak kegiatan itu nggak akan selesai. Bagus sebenarnya Ibu mau coba keaksaraan melalui meronce, keaksaraan melalui apa namanya melukis, menggambar. Jadi jauh mengambangnya itu. Itu menurut saya mungkin nanti bisa diperbaiki. Misalnya Ibu pilihkan, itu kan penelitian Ibu yang tahu keaksaraan itu anak-anak itu kemana tujuan. Aksara itu kan kosakata ya. Kosakata, membaca, mengenal huruf, apa urusan dengan meronce, apa urusan dengan melukis. Kalau seni ada urusannya dengan ini. Kalau dia nggak bisa Bu mewarnai, kita tunjukkan warna ini apakah boleh dengan melukis, mengenal warna. Jadi beda tujuan, beda manfaat, beda lagi penelitiannya Bu. Jadi ketika Ibu uraikan ini saya paham mengenai Ibu. Maksudnya saya paham, tapi saya mau Ibu itu tunjukkan pada suatu tujuan yang jelas langsung. Nggak langsung ngambang-ngambang ke sini lagi. Nanti skripsi Ibu tinggi nih, kalau misalkan itu yang Ibu lakukan. Ya kan? Nanti kalau juga satu laporan dia segini, melukis satu laporan. Jadi itu yang masalah itu sekarang apa? Tindakan apa? Karena ketika penelitian tindakan kelas, dalam kelas itu masalahnya apa tadi? Ya kan? Seperti masak gulai Bu. Kalau hambar nggak mungkin kita tambah lain, pasti garam tujuan. Ya kan? Tergantung sedikit banyaknya itu. Tapi kalau misalkan kita tambah sayur lagi, tambah santan lagi, kan nggak capai tujuan kita tadi apa? Mungkin menurut saya seperti itu. Nanti untuk judul bisa kita pertimbangkan lagi bagaimana bagusnya. Karena proposal kan, sempro kan? Iya. Mungkin sekian dari saya. Mungkin saya flashback sedikit ya Bu ke judul awal saya yang sempat kemudian saya konsultasikan ke Bu Nurma. Maaf ya Bu, jadi kenapa akhirnya mungkin terkesan mengambang dari judul saya, karena awalnya saya judulnya adalah ini Bu, jadi penerapan model sentra seni untuk penerapan model sentra seni melalui menggambar huruf untuk meningkatkan kemampuan keaksaraan pada anak usia dini. Awalnya saya seperti itu, ada kegiatan menggambar huruf gitu di judul. Nah kemudian konsultasi sama Ibu pembimbing, beliau menyarankan untuk menggambar hurufnya dihilangkan, jadi khusus ke sentra seni aja. Demikian Bu. Jadi, nah di sini jadi saya bingung lagi gitu. Pak, kita selesaikan. Karena awalnya ada menggambar huruf gitu. Jadi memang kalau ada kata-kata menggambar huruf di judul, otomatis sudah sebenarnya udah terfokus cara bagaimana penelitiannya cukup di menggambar huruf aja. Sebenarnya gini, ketika menggambar huruf itu udah seni. Menggambar huruf
menggambar udah huruf, jadi nggak pakai lagi sentra seni, menggambar huruf untuk meningkatkan keaksaraan. Dah, ya dulu ya selesai. Kalau menurut saya. Oke. Terima kasih kepada Bapak Hanifah, Bu Astutiani. Memang kami mengakui bahwa kalau pengalaman Pali dan mengajar, Ibu dari pengalaman dari KMP itu harus belajar pada Ibu sebenarnya. Apalagi yang memang kelas-kelas lanjutan yang sambungan ini yang memang sudah lama mengajar di PAUD, dan itu harus belajar banyak dari Ibu terkait dengan awal mengajar. Hanya di sini kita ingin mengintegrasikan bagaimana pengalaman itu bisa ditulis dalam bentuk karya ilmiah yang baik. Sehingga nanti perlu pengenalan dari penguji kita dan bagaimana nanti jalan tengahnya agar Ibu bisa membuat skripsi dengan baik. Mungkin terkesan kok kayaknya berbeda ya, kok bingung ya. Itu karena belum ketemu titik temunya saja, Bu. Kalau sudah ketemu nanti insya Allah akan tercerahkan. Karena itu saya tidak panjang lebar lagi, saya persilahkan kepada Ibu Nurma untuk memberikan masukannya kepada Ibu Astuti. Baik, saja terima kasih kepada Pak Ketua dan yang saya hormati Ibu Roji, dan yang sangat saya banggakan ada Ibu Astuti yang sudah sampai ke tahap ini. Jadi langsung saja ya, karena sudah membahas tadi sedikit. Saya jumpa dengan Ibu pun di akhir ya, karena Ibu langsung mengajukan ini judul saya yang dengan sangat yakin dan dengan sangat bangga Ibu maunya fokus di seni. Jadi saya melihat antusias itu, kenapa kemarin saya mengatakan pilih saja kalau memang di sekolah itu sudah sering menerapkan model pembelajaran sentra seni. Nah, kalau misalnya ditulis kemudian ada menggambar lagi, ada 3 variabel yang tidak Ibu fokusnya. Ada model pembelajaran seni, kemudian ada menggambar huruf dan keaksaraan. Jadi kan itu tingkatan tesis Ibu kan. Jadi karena saya lihat Ibu seperti itu sangat paham ketika Ibu menjelaskan seni yang Ibu maksud, makanya saya arahkan boleh Ibu menggunakan model pembelajaran seni, tetapi dirincikan nanti kita kalau membahas tentang sentra, dia kan ada pijakan, dia kan model Unicity, jadi ada pijakan ketika melakukan pembelajaran itu bisa diselipkan, kita bisa khususkan kalau memang kita sudah menerapkan di sekolah. Jadi kalau misalnya memang seperti kata Bu Nur tadi, ini umum, tetapi kalau misalnya Ibu sudah pernah menerapkan, bisa dikhususkan di kegiatan-kegiatannya. Namun kalau misalnya tingkatan skripsi, kalau misalnya udah ada penerapan seni, dia memang harus ada kata lain sehingga tidak mengambang ataupun terlihat lebih khusus seperti itu ya. Kalau ini kan model sentra seni masih umum, seni apa yang ingin diterapkan seperti kata Bu Nur tadi. Tetapi kalau memang Ibu mau tetap di seninya, berarti Ibu harus memilih kegiatan yang lebih cocok untuk keaksaraan awal tadi. Apa kegiatan yang lebih dominan untuk fokus ke aksara anak. Ini juga sudah pernah saya kasih saran, tapi juga belum diubah sepertinya. Buat saya sudah mau menghilangkan kelas A dan sebagainya, tapi ini juga belum dirubah seperti itu Ibu ya. Jadi ada juga yang dirubah, ada juga yang ketinggalan seperti Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang ketinggalan ketika diubah tidak seimbang namanya. Jadi kalau Ibu mau nanti tetap berada di sentra seni, itu bisa difokuskan di kegiatannya. Tapi kalau menurut saya ini lebih cocok seperti saran Bu Nur, karena itu langsung fokus. Ibu tidak ada 3 variabel, nanti jadinya 2 variabel yang difokuskan untuk tingkatan skripsi seperti itu. Mungkin boleh kalau misalnya ingin mengembalikan seninya itu sudah di menggambar huruf untuk meningkatkan keaksaraan awal anak di usia 4 sampai 5 tahun. Jadi seninya itu dihilangkan, lebih umum dari umumnya itu lebih khusus. Kalau memang Ibu sudah menerapkan model pembelajaran sentra seni itu di sekolah. Itu sih kalau tadi tanggapan tadi ya yang saya lihat. Kemudian saya juga menyarankan Ibu sebelum memutuskan kemarin, coba dikaji lagi Ibu kajian terdahulu yang Ibu pilih. Nah, apakah sesuai? Karena yang saya lihat kemarin memang sangat umum, tetapi Ibu sangat yakin dengan sentra seni Ibu. Kenapa saya tidak langsung mantap? Itu seperti motivasi Ibu ingin menyelesaikan proposal Ibu dulu seperti itu. Jadi saya mengarahkan Ibu yakinnya di sini, pahamnya di sini ini. Jadi biarkan Ibu menyelesaikan
sampai tingkatan pemahaman di sentra seni seperti itu. Tapi kalau saya sih suka dengan model sentra seni, cuman penerapannya yang lebih luas seperti itu. Karena kan kita tingkatan skripsi, jadi kalau penerapan nanti penelitian itu lama seperti itu. Mungkin nggak bisa diselesaikan dalam waktu 3 bulan ya. Karena kita sudah targetnya itu 3 bulan selesai, di 2 bulan itu kita lebih khususkan lagi biar lebih cepat. Mungkin bisa dirubah redaksi dulu. Jadi fokus ibu mau kemana? Kalau sudah tadi kan pasti kan maunya keaksaraan awal dengan kegiatan menggambar huruf ya. Iya. Jadi Nama juga bisa sekali. oh iya, silakan. Ada izin sekali. Iya. Karena mungkin ada yang lain yang perlu disampaikan. Itu ya, kalau misalnya menurut saya memang pokok satu memang harus diselesaikan itu di permasalahan. Tadi permasalahan itu lebih condong kemana kalau masalah di sekolah itu? Iya keaksaraan awal, tapi yang contohnya itu lebih nampaknya di bagian mananya dia nanya? Ada 2 Bu, jadi mereka belum mengenal simbol huruf dan menulis awal, nah itu masih sulit sekali. Jadi memang kita harus kreatif memberikan pembelajaran tertentu gitu supaya anak tertarik untuk belajar. Jadi ya itu 2 itu Bu. Jadi membaca simbol huruf dengan menulis awal dan membaca awal yang menjadi permasalahan utamanya. Mungkin dari segi huruf, kalau misalkan saya ubah seperti ini bisa Bu, maksudnya lebih terfokus ya, pengaruh kegiatan menggambar huruf bagi peningkatan keaksaraan awal. Kalau buat pengaruh nanti jadi kualitas. Oh gitu. Kalau peningkatan boleh. Peningkatan ya. Oh iya. Peningkatan kemampuan keaksaraan melalui apa? Iya iya. Yang itu tadi ya. Oke, karena ini masih sidang, bukan sesi konsultasi. Nah, jadi Ibu perlu memahami apa yang diinginkan oleh penguji. Sebenarnya kalau saya senang Ibu buat proposal seperti ini, yang nanti hasilnya pun juga tebal dan penuh kan, jadi itu bisa jadi inspirasi bagi yang lain nanti. Tapi kalau misalnya Ibu waktunya terbatas, Ibu bisa dengarkan masukan dari para penguji dan Ibu sesuai dengan keinginan Ibu. Ini kita matchkan, kita padukan. Jadi Ibu cukup Ibu respon dari apa yang diinginkan oleh para penguji. Mungkin Ibu Nurul masih banyak yang mau disampaikan terkait dengan skripsinya. Skripsinya itu ada beberapa bagian tuh memang tidak sesuai dengan pedoman yang diinginkan Bapak ke dalam bentuknya ya. Jadi ada beberapa bagian itu kita tidak harus membahas di pedoman namanya kampus pasti beda-beda bukan walaupun tujuannya sama, tetapi kita lebih intensnya itu mengikuti dengan pedoman kampus sendiri dan kita harus konsisten kalau misalnya kampus kita menggunakan footnote tidak menggunakan dari nol, jadi fokus disesuaikan. Kemudian juga di kalau misalnya dari metode penelitiannya seperti tadi ya Ibu tuh sudah sangat luas, tapi kalau tingkatan kelas kita boleh di PTK itu masih kualitatif, tingkatan kualitatif. Kalau misalnya mau fokus kualitatif saja, satu aja. Kalau kualitatif saja. Jadi satu aja yang difokuskan untuk lebih memudahkan Ibu dalam mengukur di bab 4-nya. Ya, itu kalau misalnya dari segi metode. Kalau yang lain itu sudah saya coret, sudah sedikit bisa dilihat. Kalau memang nggak paham bisa ditanyakan langsung. Tapi yang namanya menulis harus konsisten, jangan ada 2 perbandingan seperti itu. Jadi ada beberapa bagian yang memang tidak konsisten seperti itu ya. Kemudian dari kajian terdahulu juga Ibu, kita kalau misalnya fokus di variabel yang kita ingin misalnya ilmu keaksaraan, nanti kita harus fokus yang keaksaraan itu menggunakan model misalkan PDK. Nanti kita lihat contoh pedoman yang sebelumnya itu menggunakan PDK untuk meningkatkan keaksaraan anak. Jadi skripsi orang itu bukan kita ambil sepenuhnya, tetapi untuk kita pelajari stepnya, cara jalannya, tapi bukan kita berjalan bersama, tapi cara jalannya aja kita lihat kan, agar tidak melenceng dan menjadi pedoman untuk kita. Oh ini yang dia apa sih keistimewaan dari penelitian dia dan apa sih keistimewaan penelitian kita, untuk kita bandingkan seperti itu ya. Jadi di
kajian termasuk ini bisa dicek lagi. Ibu masih sangat menggunakan yang umum juga. Kalau misalnya ibu fokus di aksara, berarti yang dipilihnya itu keaksaraan itu kegiatan gambar tidak sudah saya coret ya di ibu pelajaran. Kalau bukan jadi juga banyak menggunakan penerapan model pembelajaran sentra seni untuk meningkatkan keaksaraan awal anak usia dini. Dan ada pelanjutannya sebenarnya, jadi tidak setengah. Bisa dicek kembali ya bu kajian terdahulu. Kemudian itu jelas, tapi kalau misalnya di seminar itu kita harus fokuskan masalahnya dan apa sih ya judul yang akan kita pilih di titik terakhirnya itu. Ada nanti kalau misalnya yang lain itu bisa mengikuti perbaikan setelah kita fokus tahu masalah itu apa dan apa sih keinginan ibu memiliki di bagian mana, nanti kami sesuaikan judul yang bisa kita dapat. Oke, itu saja dari saya Pak. Baik, terima kasih Bu Norma. Bu Astuti ini luar biasa ya, sudah sampai ke tahap ini, artinya sudah satu suksesan yang harus kita apresiasi. Sukses semua adalah sampai sedang proposal. Ini semua tepuk tangannya. Baik. Terakhir, saya berikan kesempatan kepada Bu Astuti untuk menjelaskan apa pokok masalahnya dan keinginannya seperti apa, sehingga pada hari ini para penguji bisa memberikan saran judul yang tepat sesuai dengan masalah itu. Karena nanti kalau ceritanya berbeda, misalnya datang ke dokter, ceritanya beda-beda, nanti hasilnya pun akan berbeda. Makanya ini biar kita lihatkan sama-sama masalah utamanya apa, yang menyebut seperti apa, nanti penguji akan memberikan saran yang sesuai dengan keinginan itu. Waktu Ibu hanya 1 menit untuk menjelaskan. Terima kasih untuk saya menanggapi kembali dari banyak hal masukan yang sudah disampaikan oleh penguji. Memang dari kelas yang saya ampu, yaitu anak-anak kelas A terutama, jadi mereka itu permasalahan awalnya karena mereka baru masuk ke dalam sekolah, dalam lembaga pendidikan. Jadi permasalahan pertama adalah keaksaraan awal, yaitu mengenal simbol huruf yang perlu kita tekankan pembelajarannya. Kemudian menulis awal, seperti itu Ibu. Jadi dua itu yang paling utama untuk bagaimana kita bisa memberikan satu pembelajaran yang kreatif dan menarik, yang menyenangkan juga untuk anak usia dini, sehingga nanti mereka mampu belajar dengan maksimal untuk selanjutnya masuk ke kelas B. Jadi itu saja Pak. Tentu permasalahannya adalah dua tadi. Terima kasih Bu Astuti. Selanjutnya ini conclusion, saran conclusion, saran terakhir dari Ibu Nur dan Ibu Norma terkait dengan judul. Ada Ibu Nur, saya persilakan. Jadi kalau menurut saya itu lebih ke peningkatan kemampuan keaksaraan. Kenapa peningkatan? Karena tadi memang keaksaraan yang bermasalah. Kemudian kita lihat dari sisi usianya, itu 4-5 tahun belum bisa kita tekankan untuk harus bisa calistung. Dalam kata lain kan calistung memang nggak boleh kan untuk anak-anak tanpa bermain. Jadi usahakan ada alur bermain di situ, tidak menekankan anak itu. Jadi peningkatan kemampuan keaksaraan awal melalui menggambar huruf di TK mungkin, ataupun itu studi kasus. Boleh Bu, boleh. Kalau menurut saya seperti itu. Diulang Bu, tanya nggak? Seperti itu. Peningkatan kemampuan keaksaraan awal tadi ya. Kemudian tetapi nggak usah tulis di awal karena kita usianya udah tahu tadi usia 4-5 tahun. Langsung peningkatan kemampuan keaksaraan melalui menggambar huruf. Kemudian kegiatannya pada anak kelas A. Kalau kelas A kan udah awal memang.
Jadi sebenarnya kalau judul itu makin singkat makin bagus ya. Nggak perlu panjang lebar, makin singkat ya makin bagus. Nggak mengeluarkan pun menurut saya mungkin ada masukan dari itu. Udah selesai tadi Bu? Coba diulang. Meningkatkan kemampuan keaksaraan, peningkatan Pelan-pelan, Bu, pelan-pelan. peningkatan Peningkatan. kemampuan keaksaraan melalui menggambar huruf pada kelas A. Pada anak kelas A. Pada ya, Saya pun yang telah mencatat. Ulang lagi, peningkatan kemampuan keaksaraan ya. melalui menggambar huruf pada anak kelas A. Baik. Selanjutnya persilakan kepada Ibu Nurma untuk memberikan saran finalnya terkait dengan judul sesuai dengan masalah yang disampaikan oleh Ibu Astuti. Lebih baik terima kasih kepada Bapak. Kalau saya melihat di usia 4 sampai dengan 5 tahun, kalau misalnya di kegiatan menggambar bebas ataupun menggambar huruf, anak-anak tuh kadang untuk megang pensil saja masih susah. Jadi kalau saran saya lebih kepada bermain plastisi, meningkatkan kemampuan kasar anak melalui bermain plastisi. Jadi kalau main plastisi kan anak masih menggunakan tangannya, dua jari tangannya, jadi belum menggunakan pensil. Itu kalau menurut dari saya, mungkin ibu bisa memilih mana yang bisa sesuai ataupun yang mana yang bisa cocok untuk aksara. Tapi kalau misalnya plastisi bermain kan dia bisa membentuk, kalau bentuk huruf nanti kan bisa disesuaikan ketika ibu mengajar. Tapi dia fokusnya itu bermain menggunakan motoriknya itu di keaksaraan. Kalau menggambar nanti dia harus bisa menggambar menggunakan pulpen ataupun pensil, sedangkan anak masih usia 4-5 ini dia masih susah Bu, masih begini kalau Belum dengan mau pensil juga. ya. Itu kalau dari saran saya. Dari tulis? Nah, tulis dulu. Tolong diulang Bu Nurma. Judulnya? Iya, maksudnya saya paham Pak. Sarannya? Sarannya. Ya, tulis dulu. Saran dari Ibu ini ditulis dulu. Itu boleh dulu. Ya, sekarang tulis dulu. Tolong diulang Bu Nurma. Judulnya? Meningkatkan. Boleh meningkatkan kemampuan keaksaraan anak melalui kegiatan bermain plastisi. Bermain plastisi. Di kelas, nah gitu ya. Oke, alhamdulillah kita sudah punya saran yang sangat berharga dan semua ini betul Bu, nggak ada yang salah ya. Semuanya betul, hanya Ibu perlu menyesuaikan dengan keinginan dan kemampuan Ibu sendiri. Saya berikan waktu Ibu 10 detik untuk berpikir dan menentukan lebih condong ke arah mana penelitian Ibu ke depan. Masih ada 5 detik lagi. Berpikir dulu 5 detik lagi. Oke. Ya, terima kasih masukannya dari Ibu Nurma. Memang benar sekali bahwa anak-anak di kelas A itu sama sekali banyak dari mereka itu yang belum mau memegang alat tulis. Dan sebenarnya kenapa saya tadinya menggunakan sentra seni karena di sana banyak kegiatan yang akan saya terapkan. Tapi memang benar kata Bu Bibah, kalau penelitiannya hanya sebulan sampai 3 bulan sampai 6 bulan memang tidak cukup untuk kita terapkan semua kegiatan dari seni tersebut. Nah, jadi untuk saran dari Bu Nurma bahwa saya harus fokus saja ke satu kegiatan seni tersebut, yaitu dengan metode plastisin, dengan kegiatan membentuk huruf dengan plastisin. Jadi di sini menurut saya juga artinya sudah langsung fokus ke permasalahannya. Ya, saya paham itu. Ibu harus pilih satu. Ini semuanya bagus. Ibu pilih satu untuk di
Tulis Bu ya. Di sini. Keputusannya Bu Ibu SK kan? Makanya saya coba berpikir tadi untuk memilih satu judul lebih condong kemana Ibu nanti? Ya, masalah itu apa tadi ada menulisnya, nanti kalau ada harus pegang kan? Kemudian apakah dia memang harus mengenal aja, itu yang pikirkan masalah Ibu tadi dengan kalau mengenal aja boleh dengan presisi seperti itu. Tapi kalau untuk menjurumus dia harus bisa setidaknya menulis awal karena dari keaksaraan awal, berarti dia harus diajarkan pegang prinsip walaupun nanti mengenai salah karena kan di PAUD itu ada titik-titik ya, ada buku panduan yang ada titik-titik yang anak dijual tadi. Jadi itu pilihan ke ibu. Jadi akar masalahnya itu kemana? Itu meningkatkan apa Bu? Apa adanya Bu? Apa adanya ini kami terima? Karena ini sesuai SK gitu. Iya, jadi saya ceritakan dulu kondisi di sekolah mungkin ya Bu. Jadi gini. Ya, Mama Bu Astudiani, ini waktunya sudah selesai. Nanti akan ada sidang, sidang ada lagi, akan ada sesi untuk bimbingan nanti. Cuma setidaknya ini sudah ada pedoman awal dulu terkait dengan judulnya, jadi sudah terarah nanti. Oh kalau saya nanti harus merubah judul lagi, nggak masalah Bu, betul kan? Nggak masalah, ya Bu, terima kasih nggak masalah ya. Yang jelas sekarang Ibu lebih ke arah mana, Ibu harus memilih. Ya, baik, mungkin saya ambil sarannya Bu Nurma, memperbaiki dari Bu Nur juga tadi yang menggunakan mastisin itu. Jadi langsung menjurus gitu. Oke, baik, terima kasih. Dengan selesainya seminar proposal dengan judul peningkatan, dengan judul terakhir peningkatan kemampuan keaksaraan anak melalui kegiatan bermain plastisin pada kelas A PAUD Tunas Bangsa 4 ya. Maka berakhirlah sidang untuk Ibu Astudiani. Harapannya semua mahasiswa bisa mencontoh ya apa yang dilakukan oleh Bu Astudiani agar kelas kita semakin baik ke depan. Karena kan untuk kelas kita ya, jangan cuma untuk kita aja nih egois semuanya. Yang penting selesai skripsi nggak kayak gitu. Kita ingin ada manfaatnya skripsi yang kita buat dengan menjelaskan permasalahan di kelas kita atau bahkan meningkatkan kemampuan anak di kelas kita. Baik, terima kasih. Kesimpulan akhir, proposal ini berhak untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Terima kasih kepada Pak Astudiani. Seminar proposal untuk Ibu Astudiani dengan ini dinyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Belum, masih banyak. Ada yang belum makan ini? Yang belum makan dulu. Mau Linda Zahra sudah makan atau belum? Dia pingsan. Hah? Belum. Gak bisa makan dulu Pak, sebelum kita. Yang lain boleh makan dulu. Ya, karena ini kita panjang ya.